Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adi Pradita. Di channel ini kita akan membahas beberapa kejadian-kejadian mistis di beberapa daerah atau di beberapa tempat kejadian yang menurut legenda atau menurut cerita sering terjadi keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di tempat itu. Mistisnya yang masih sangat kental. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah cerita atau kisah mistis yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yaitu mengungkap kisah mistis di Jembatan Bolong atau yang sekarang disebutnya Jembatan Kuning, kawan. Di Sulawesi Barat ini bukan hanya terkenal dengan kuliner dan destinasi wisata yang memang indah sih dipandang mata, namun juga memiliki cerita mistis yang tak kalah menyeramkannya, kawan. Salah satunya adalah kisah mistis di Jembatan Bolong atau yang sekarang dikenal dengan Jembatan Kuning yang terletak di Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat. Perlu kalian ketahui, bolong itu artinya hitam. Dari namanya saja itu sudah terbayang tentang keangkerannya. Coba pikir, kawan, namanya jembatan bolong, berarti jembatan hitam. Gimana nggak menyeramkan? Nah, yang berada di tikungan tajam dengan kondisi jalan dari dua sisi merupakan jalan yang sempit. Bukan hanya fisiknya, namun aura di sekitaran jembatan itu juga gelap, mendung. Terus ditambah lokasinya tampak itu seperti lembah, kawan. Jembatan Bolong ini merupakan jembatan penghubung antara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene atau penghubung antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, kawan-kawan. Jembatan ini dibangun di atas Sungai Takandeang, bukan kabupaten sih, Kecamatan Tapalang, yang menyimpan kisah-kisah mistis dan terkenal dengan penampakan-penampakan makhluk astral dan beberapa hewan aneh yang jadi penunggunya. Selain itu, di jembatan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena ruas jalannya yang sangat sempit, tikungan tajam, penerangan gak ada, licin. Pokoknya bahaya banget lah untuk dilewatin sih. Untuk di ranah lintas provinsi itu sangat bahaya, kawan. Kadang warga setempat mengaitkan kecelakaan itu karena dengan kisah-kisah mistis apabila terjadi di malam Jumat. Konon cerita, kawan, kecelakaan yang terjadi diakibatkan karena penunggu jembatan yang sedang meminta tumbal karena yang sering inilah. Dan kadang bukan cuma karena minta tumbal juga sih, kadang penunggunya usil untuk mengganggu pengendara yang lewat. Menurut cerita beberapa pengendara yang lewat, kawan, terkadang mengalami mesin mati tiba-tiba. Bahkan ada penunggu jembatan yang menampakkan dirinya ketika ada yang melewati jembatan tersebut, kawan. Untuk orang
agar aman tetap agar tetap aman melintasi daerah ini, kata orang isyaratnya itu harus membunyikan klakson mobil ataupun motor, kawan. Ini pernah terjadi di salah satu warga. Itu tahun-tahun inilah, orang tua sih, karena di ceritanya ini namanya Pak Sofyan. Orangnya asli dari PK Bata, Kabupaten Majene, kawan. Umurnya 40 tahun. Kata dia mengaku sering melewati jalur ini ketika masih muda, sekitar tahun 90-an. Dia bahkan sering melewati jalan ini sendirian. Jadi dia sering melihat sosok sakral yang dipercaya sebagai penunggu jembatan bolong ini, kawan. Orang tua ini berkata, dulu waktu masih muda, saya sering bolak-balik dari Polewali ke Mamuju menggunakan sepeda motor. Setiap saya lewat di jembatan bolong, pasti saya singgah, entah itu malam hari ataupun siang hari, kawan. Dia bilang dia singgah, merokok, dan pasti sebagian rokok di jembatan itu dia simpan untuk berbagi sama penunggunya agar tidak murka. Nah, ini nih, kawan. Dia percaya kalau misal yang rokok nih, dia harus simpan sebagian rokoknya, kawan, agar penunggu di tempat-tempat itu tidak marah atau tidak murka, agar dia tidak mengganggu dia kalau misal lewat lagi, gitu ceritanya. Dia juga meyakini, kawan, dia merasa tenang dan tidak ada gangguan seperti kebanyakan cerita orang lain. Namun dia menyebutkan bahwa mistis dan makhluk halus itu benar adanya dan perlu diyakini, kawan-kawan. Sofyan pun menyarankan agar setiap orang yang ingin melewati jembatan ini, meski sekarang kan udah dirubah ya, sudah bergeser dari tempatnya, bergeser dari posisi sebelumnya, agar pengendara motor maupun mobil untuk membunyikan klaksonnya sebagai isyarat. Nah, ini sekedar info nih. Jembatan itu kan sudah dirubah nih. Pemandangannya sekarang udah indah, bro. Pemerintah setempat juga udah memanfaatkan jembatan ini sebagai destinasi wisata untuk aman untuk dilewati untuk berkendara, kawan. Agar tidak terjadi kecelakaan, untuk mengurangilah kecelakaan di tempat itu, kawan. Setelah direnovasi, jembatan bolong kini semakin ramai. Selain karena kebanyakan yang dipasang, dan sekarang banyak juga warga yang udah membuka usaha sih di sana, buka warung di pinggir jalan buat orang-orang singgah, misalnya kan supir ekspedisi, supir bis, supir-supir yang ingin singgah makan lah, beristirahat. Terus di tempat ini, kawan, udah dibangun masjid juga, bukan masjid sih, musola untuk orang-orang yang melintas gitu, musafir begitu. Masjid ini diresmikan di tanggal 14 Mei 2018 yang lalu, bro. Dengan kehadiran tempat ibadah ini, kisah mistis di jembatan bolong perlahan mulai menghilang. Namun hal itu tidak membuat turis yang datang untuk mengetahui kisah mistis yang melekat pada jembatan ini berkurang. Mereka tetap mencari sih sampai saat ini dengan kisah-kisah mistis yang sering terjadi di sana. Oke, kawan, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin teman-teman bisa sarankan kita mau bahas kisah-kisah angker atau mistis di daerah-daerah mana saja. Silahkan tag video di bawah ya, di kolom komentar di bawah. Silahkan tag di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini atau channel YouTube ini bisa berkembang ke depannya. Ini video pertama saya, jadi mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangannya, kawan-kawan ya. Karena
saya masih belajar juga sih untuk membuat video-video yang seperti ini. Saya juga ya baru mulailah. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau belibet cara bicaranya, karena saya ini orang kampung kawan, yang notabene cara berbahasa saya itu masih kurang banget. Oke, thank you semuanya, bye bye.